ngerasa susahnya menjadi honorer, apalagi finansial kayak gitu kan. Itu mah udah bukan rahasia umum lagi kalau guru-guru kan ya. Pun ya UMR aja enggak kan? Jauh ya? Jauh ya? jauh di bawah UMR gitu. Oke. Per 3 bulan lagi. Udah saya berdua suami gimana ya biar supaya nih dapur kita istilahnya ngebul lah gitu. Apa dari ya udah deh kita Tukang jadi cuci gitu tukang ya. cuci dulu pertama gitu. Kemarin Polri itu kan mau di Bawah kementerian. di bawah kementerian. Pernyataan beliau Pak Kapolri mending jadi petani katanya. atau diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Ini juga sama. Ada apa insentif dari pemerintah kan yang Pak Presiden langsung ke rekening guru itu juga belum cukup atau gimana tuh Mbak? Atau nggak dapat malah? Saya belum dapat kalau misalnya dapat dari tambahan intensif dari presiden. Sampai saat ini saya belum dapat gitu. Pahlawan tanpa tanda jasa lo guru ini kan. Nggak mau. Harus sejahtera, harus ada jasanya, nggak Ya, bisa tanpa betul. tanda jasa terus ya. Jangan tanpa tanda jasa Iya. terus. Akhirnya ya Kayak gini. kagak ada yang merhatiin. Padahal kita udah merdeka berapa? 80 tahun ya? 80 tahun. 80 ya. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno di acara Kelas White unggulan nomor 1 Kompas.com. Gaspol, ngobrol ngegas pasti nampol. Ini ramai sekali studio kita hari ini ya. Para murid-murid dari guru-guru honorer sudah pada datang ini ya, sekitar berapa ratus ribu murid ini yang guru-gurunya masih berstatus honorer ya. Kita sudah bersama dengan dua narasumber kita ini. Saya perkenalan dulu Pak Hamdani, Ketua PGRI Kabupaten Bekasi. Wah, yang kemarin ngomong di Balik DPR RI kan, sempat ngomong juga kan Pak Hamdani? Sempat ngomong ya. Kalau TNI kagak ada honorer, Ya. polisi kagak ada honorer. Kalau guru Kalau guru kok disebutnya honorer? banyak pula ya. Banyak lagi. Banyak pula. Dan di sebelahnya ini ada perwakilan guru honorer Kabupaten Bekasi. Ada Mbak Intan Permatasari yang FYP pasti di teman-teman yang nonton nih Gaspol yang kemarin apa menangis ya Mbak ya sampai nyesek gitu ya. Terharu karena ya hidupnya enak katanya. Enggak ya, malah susah ya. Dan teman-teman seperti teknik dan guru yang lain bisa ikut P3K penuh waktu. Paling itu sih Pak. Soalnya saya juga sama seperti yang tadi Bapak bilang, pulang mengajar jadi antar jemput laundry. Nah, aku mau ke Pak Hamdani dulu nih Pak, mau tanya Pak sebenarnya kalau bisa dijelasin nih, mungkin aku dan mungkin sahabat Kompas.com banyak yang nggak tahu sebenarnya akar persoalan yang menimpa guru-guru honorer hari ini yang harus jadi perhatian publik itu apa Pak, yang sehingga kemarin PGRI sampai harus bertemu dengan Balik DPR RI sampai sebegitu kerasnya untuk meminta ibaratnya lah keadilan dari pemerintah atas guru-guru kita. Situasinya kayak apa Pak? Oke. Sesungguhnya dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang 20 tahun 2023 bahwasanya per Desember 2024 Ya. sudah tidak boleh lagi mengangkat honorer gitu. Karena pemberlakuannya itu untuk semua ASN, lokusnya saya perkecil ke guru gitu. Ya. Dan kebetulan di kita itu kebetulan saya Kabupaten Bekasi, Ya. itu yang kami dapat datanya itu hampir 265 guru yang terancam dirumahkan Akibat kebijakan akibat itu, undang-undang itu. diberlakukannya undang-undang itu. Tapi mereka tidak melihat gitu. Guru ini mestinya dispesialkan gitu. Karena mungkin gini, saya mungkin dengan teman-teman yang lain atau orang Indonesia yang lain, mungkin hari ini masih menyekolahkan anaknya itu di keguruan. Oke. Yang nantinya ketika mereka keluar itu pasti jadi
Guru. Nah, kalau misalkan saja diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 ini imbas kepada guru, berdasarkan data yang kemarin disampaikan oleh PBPGRI kan, minat guru untuk minat anak muda Gen Z lah kita sebut, hanya 11% lagi nih yang minat jadi guru. Dari sekian banyak. Dari sekian banyak orang Indonesia gitu yang fokus untuk menjadi seorang guru. Kemudian dengan adanya pemberlakuan ini, apa ini tidak menjadi khawatir kami para orang tua yang mengkuliahkan anaknya di perguruan tinggi, khususnya yang nantinya kedepannya menjadi seorang guru gitu. Kalau jadi guru saja sekarang ini sulit. Maksudnya kebijakannya itu mempersulit sehingga kesejahteraannya jadi susah gitu ya. Artinya honorer, terus kemudian susah menjadi ASN. Korelasinya pasti ke situ. Korelasinya pasti ke situ gitu. Ya. Kenapa? Karena ya mungkin sebagian orang tua, bukan sebagian, semua orang tua yang hari ini mengkuliahkan anaknya ingin menjadi guru, berharap gitu. Karena kan guru itu sendiri pernah sempat menjadi pekerjaan yang difavoritkan gitu oleh anak-anak muda. Oh gitu. iya, sempat itu Pak. Sempat Pak. Karena tahun berapa itu Pak? Tapi Pak itu. Ya sejak diberlakukannya ada sertifikasi. Oh iya jadi rame. Makanya fakultas PGSD itu kan banyak jadinya juga sempat menjamur kan. Menjamur, lah terus kemudian cetakan-cetakan gurunya juga makin banyak karena ada yang disebut dengan tunjangan profesi itu, profesi guru. Nah, cuma makin kemari kan untuk memperoleh tunjangan profesi guru itu syarat dan ketentuannya sangat banyak gitu. Oh, itu yang bikin susah. Akhirnya para guru kembali gitu seperti dulu gitu dengan pendapatan yang menurut saya gitu, menurut menurut keyakinan saya deh. Sekarang kita harus gitu juga ya. Ya tidak menurut salah keyakinan gitu. saya. Menurut keyakinan saya gitu bahwasanya dengan adanya pemberlakuan undang-undang itu dan gitu kita fokus saja kepada guru gitu. Ini saya pikir bukan saja kami nih para aktivis yang bergerak di PGRI yang akan hilang, profesi guru juga bakalan hilang gitu. Kalau ini tidak kita buka kembali gitu, semacam birokrasi administrasinya gitu, sehingga mereka itu nanti berminat kembali menjadi guru gitu. Ini kan yang terjadi adalah sejak tidak dibolehkannya lagi gitu. Pengangkatan honorer. Gitu. Dan seperti yang padahal faktanya honorer itu masih banyak banget ya Pak. Data yang saya dapat informasinya hampir 237.000 se-Indonesia. Kalau Bekasi 265. Oke. Gitu. Yang itu kemudian hari ini berpotensi ada kabar-kabar bahwa rencana mau dirumahkan dan lain sebagainya. Kebetulan gini mekanismenya gitu. Kan bisa kita bagi-bagi tuh untuk guru yang P3K penuh, guru yang P3K paruh waktu. Kemudian sekarang ada semacam outsourcing gitu. Outsourcing ini tidak untuk guru. Outsourcing tidak untuk guru. Tidak untuk guru. Mestinya yang 265 ini kalau memang ada kebijakan, ada yang mengatur sebuah regulasi bisa masuk. Cuma karena tidak ada regulasi atau belum dibuatkan regulasinya sehingga posisi profesi guru itu termarginalkan sendiri. Jadi tidak masuk dalam outsourcing aja enggak? Tidak bisa. Jadi di outsourcingnya itu di kita betul di Kabupaten Bekasi 1 driver, 2 petugas kebersihan, yang ketiganya petugas keamanan. Nah mereka yang kemarin kerja di sekolah itu, bolehlah kita bilang sebagai tenaga kependidikan, pendidikan guru tuh, tenaga kependidikan di dalamnya bisa TU, bisa penjaga dan sebagainya. Mereka masih bisa tertolong dengan adanya outsourcing gitu.
Mekanismenya tadi begini saya berpikirnya, Mas. P3K penuh Ya. waktu, Ya, berharap kita dorong bisa jadi PNS. ya, P3 paruh waktu bisa menjadi P3 penuh, penuh waktu. Outsourcing menjadi P3K paruh waktu, sehingga clear itu honorer tidak ada. Kalau mekanismenya bisa Ya, seperti itu maksud ya. saya itu kasih waktu gitu untuk Ya. menata bagaimana ini guru supaya tertolong, paling tidak masuk gerbong di outsourcing dulu lah gitu, Ya. sambil kemudian kita lihat ke depannya itu bagaimana gitu dengan wacana saya menyebutnya bahwasanya P3K penuh waktu masuk jadi PNS. Ya. Karena kan mungkin setiap tahunnya banyak yang pensiun Ya. yang PNS ya. ya. Formasi itu seperti itu. Terus kemudian tidak perlu lagi ada tes karena mereka kan ketika P3K itu sudah dites. Ya. Kan kalau misalkan kalau tidak dites ada yang bilang wah itu melanggar regulasi gitu. Mereka juga yang masuk P3K dites dulu, Ya. artinya itu sudah terlampaui oleh mereka. Dan biasanya udah bertahun-tahun juga kan loyalitas kerja Oh di iya, situ. seperti Jadi, Intan ini kan ya 3 tahun. udah 3 tahun. Iya. Tapi masih honorer. honor. Padahal semestinya guru jangan disebut honor. Jangan ya, harusnya ya. Saya gini, Mas. Setiap kali bicara honor, itu kenapa sih orang matanya ke guru? Iya. Sedih juga sih. Iya. Terus kemudian saya paling nggak suka banget gitu. Mm-mm. Kalau ada yang bilang bahwasanya sudah guru mah nanti dapatnya pahala yang gede. Ntar masuk surga. Iya. Itu kan kalau di dalam teori Karl Marx itu namanya teori of disprivilege itu kan. Iya. Kalau mau kaya jangan jadi guru, ada yang Oh, pernah iya, ngomong gitu kan. bener. Ya inget tuh saya. Aduh. Ya. Ya. Oke. Terus Jadi Pak. semacam itu. Kita maunya nggak mau begitu. Jadi kalau bisa tuh orang tuh tidak bicara honor, tapi kalau suatu saat guru itu udah sejahtera, apa orang nggak akan berpikir bahwa honor atau hidup yang susah itu terus langsung ke guru gitu ya Pak? Ya, harusnya gitu ya. Dari dulu kan, Pak. Ya. Ketika dengar lagu Umar Bakri, Oh iya. konotasinya ke guru. Iya benar. Benar kan? Benar. Ya ketika lagu Umar Bakri, cukuplah guru itu di teodisi of this privilege itu. Gak usah lah gitu. Udah waktunya kok guru harus makmur. Iya. Sudah waktunya guru sejahtera gitu. Makanya ini PGRI, kalau PGRI itu kan levelnya dari PB, provinsi, kabupaten, sampai ke cabang, kecamatan, itu PGRI. Ketika saya bicara sekarang adalah kolektif kolegial dari seluruh PGRI. Sikap PGRI sebenarnya gitu ya kayak Pak termasuk, Hamdan ini ya. Jadi kita tidak bisa mengkotak-kotakan perjuangannya. Ya. Kami hilangkan ego sektoral itu gitu. Jangan sampai Pokoknya cuman PGRI Kabupaten gitu. Bekasi ya. Pokoknya PGRI gini. Apalagi hari ini saya kan dapat perintah Ya. dari Ibu Ketua Umum untuk mewakili karena kemarin kita ikut di Balik DPR RI. Oke, siap. Geser dulu ke Oh, silakan. generasi muda guru. Generasi muda, guru milenial. Guru milenial. Yeah. Saya sebenarnya tadi mau ngomong generasi muda guru susah gitu. Itu Boleh. Masuk juga kan, Pak? Boleh. Ya. Tapi tanyain dulu susahnya di mana. Susahnya di mana? Mbak Intan kemarin itu cukup ramai di media sosial karena Mbak Intan waktu dibalik kayak emosional dan sempat menangis. Tapi aku pengen tahu lebih dalam, mungkin bisa diceritain di sini. Sebenarnya emang sesusah apa menjadi seorang guru honorer gitu ya. Maksudnya dan awalnya dulu tadi kan kita sempat ceritanya Mbak Intan ini juga sempat mahasiswa PGSD juga yang waktu itu berharap memang akhirnya kerja jadi guru kan. Aku mulai dari situ dulu aja. Dulu kenapa mau kuliah PGSD? Mimpinya apa emang? Ekspektasinya apa emang jadi guru? Cita-cita kecil. Cita-cita kecil. Cita-cita kecil. Orang tua guru juga atau Enggak, orang tua petani. Orang tua petani. Oke. Terus pengen jadi guru kenapa Pengen soalnya? jadi guru. Soalnya di lingkungan keluarga tidak ada, maksudnya istilahnya pendidikan, tidak ada yang berpendidikan tinggi. Oke. Kayak kakak saya SD, lulusan SD aja. Orang tua saya nggak sekolah. Jadi saya punya tekad itu. Gitu. Jadi malah punya tekad pengen Pengen jadi guru. Pengen Biar jadi gimana guru. nih? Biar nanti saudara-saudara saya bisa saya ajarin, anak saya gitu kan. Oke. Gitu. Awalnya mimpinya Awalnya itu. kayak gitu. Setelah kemudian lulus Masuk. Jadi gimana? honorer. Dan itu gimana tuh ceritanya? Honorer gimana kok ternyata sepelik sesusah ini, sempat ngerasa gitu nggak?
ngerasa susahnya menjadi honorer, apalagi finansial kayak gitu kan. Itu mah udah bukan rahasia umum lagi kalau guru-guru kan ya. Susah juga untuk masuk ke SD negeri, lumayan. Itu juga susah ya? Iya, ternyata ya? lumayan juga Oke. susah. Kita harus ngelamar ke dinas dulu ya Pak ya. Ngelamar ke dinas, terus ada setelah itu menunggu gitu kan. Terus mengajar, misalnya keterima langsung mengajar. Biasanya kan beberapa ada syaratnya ya. Kalau mengajar itu kan harus S1. Oke. Syaratnya harus mempunyai ijazah S1. Alhamdulillah saya juga sudah S1. Terus terhadap diakui atau tidaknya persyaratan lainnya itu yang membuat saya sampai sekarang menjadi honorer gitu kan ya Pak. Terus sangat sangat ditentukan oleh kayak administrasi kepegawaiannya kayak gitu kan. Nah itu yang belum saya miliki, yaitu yang kemarin viral itu yang saya ceritakan, sulitnya masuk ke Dapodik itu. Nah syarat untuk mempunyai Dapodik itu atau masuk ke Dapodik itu adalah surat perintah atau surat keterangan mengajar yang diterbitkan oleh Pemkab atau serendahnya dinas terkait. Nah itu kita 265 itu belum ada itu, belum masuk di dalamnya situ. Gitu. Jadi akhirnya itu yang bikin secara penghasilan tuh jadinya susah banget tuh. Susah. Itu Terus ya. kan terbayang-bayang juga yang akan dirumahkan itu kan yang bikin kita aduh gimana nih nasib kita ke depannya. Udah kuliah, apalagi saya kan kuliah dulu sambil kerja juga maksudnya. Oh iya. Ya kan karena orang tua tidak mampu maksudnya tidak Iya, kurang iya. mampu gitu ya, kurang mampu. Jadi kita Dulu harus waktu itu sambil waktu bekerja kuliah keras. tuh udah nyambi kerja apa Mbak? Udah waktu itu pernah sambil di TK juga. Terus kerja pabrik ya macam-macam lah Mas. Gitu. Untuk sampai untuk sampai lulus itu mengejar ya? cita-cita gitu kan. Bener-bener butuh banyak perjuangan. Ngabutin gitu. bawang juga. Iya. Apa Pak? Tanya aja. Kenapa? Apa? Orang tua tuh ada kalau di kampung saya tuh ada kayak kuli nyangin bawang putih. Nyangin bawang putih. Oke. Bawang putih. Jadi gitu juga. Jadi Selain Buat biaya kuliah. buat biaya kuliah. Dan akhirnya harapannya dulu kan ketika lulus bisa Ya, jadi itu tadi. guru, Iya. dapat apa ya, baratnya sejahtera, bisa bantu keluarga dan lain. Tapi Iya. ternyata untuk diri sendiri dan keluarga aja masih sulit banget ya. Mungkin dia dengar ada kayak nanti dapat sertifikasi kan dia teman-temannya ini Udah kebanyakan guru gitu. Jadi mungkin dengan cerita. Sudah menikah ya waktu itu ya Tan? Kuliah ya? pas kuliah belum nikah. Oke. Jadi pas di tengah kuliah nikah gitu. Oke. Sekarang alhamdulillah udah punya anak 2. Ya. Jadi tukang ngulitin bawang putih. Bawang putih. Di sana tuh ada. Ada. Misalkan diambil dari pasar induk gitu. Terus kemudian dibawa ke rumah. Nah itu dibuat apa dia ini Iya, ngupasin. nyangin Nyangin. kulitnya jadi Mbak Intan bantuin itu juga. bantuin orang tua. Sampai sekarang masih orang tua. Orang tua masih itu. Masih sampai Intan udah sekarang. nggak Kadang suka bantuin kalau misalnya laundry saya udah saya ambil Iya. gitu kan. Saya ya bantuin orang tua saya karena Oh ya, ini mungkin netizen atau sahabat Kemas.com yang belum tahu apa kemarin tuh ya bikin rame juga karena Mbak Intan cerita harus laundry juga Iya. ya. Sebetulnya Mas, laundry ini kan bahasa halus banget gitu Iya. kan. Iya. Yang nggak Sebenarnya halus ya. sebenarnya nggak halusnya tukang cuci, tukang cuci, tukang gosok. tukang gosok. Lah ya kalau laundry itu kan kalau kita nih kan laundry itu kan biasanya kalau aku nih Mbak misalnya di kosan laundry udah ada yang ngambil nih Iya, cuci gosok. cuci gosok kan. Iya. Kalau di Kabupaten Bekasi ya Mbak Intan itu berarti ngambil di rumah-rumah. Iya, ngambil di rumah-rumah. Kan kalau bahasa Iya sih. enaknya lu. Bahasa halusnya kan Orang laundry. soalnya sebutnya Tukang cuci. tukang cuci dan tukang setrika. Padahal guru. Padahal guru, cuma biar lembut, bahasanya biar ngetren, pakailah laundry. Iya. Gitu. Takutnya nanti bayangan orang laundry itu beda loh. Iya. Eh, Emang apa Pak? Malah kalau tukang Enggak, gosok maksud laundry bayangannya. beda itu lebih wah ketimbang gurunya. Oh iya, jadi Iya. dikirain nanti punya banyak Mesinnya. mesin cuci. Mesinnya. Iya. Padahal enggak. Nanti Gitu. Padahal masih di rumah, masih nanti rumah. tiba-tiba didatengin KDM nanti ternyata punya mesin banyak nanti viral gitu. Enggak ya, Pak? Enggak punya. Nyucinya Punya mesin berarti satu.
Gosok pakai tangan sendiri. Enggak pakai mesin cuci, tetap pakai mesin cuci. Ada berapa mesin cucinya? 5. Satu. Itu pun bukan mesin cuci yang laundry yang kayak di mana-mana, mesin cuci yang biasa gitu. Oh, itu sampai harus begitu ya. Mbak, tapi ini ada pertanyaan, emang harus sampai menyambi jadi tukang laundry itu, tukang cuci gosok itu. Kan bukannya kemarin itu kan ada insentif dari pemerintah kan, yang Pak Presiden langsung ke rekening guru, itu juga belum cukup atau gimana tuh Mbak? Atau nggak dapat malah? Saya belum dapat. Kalau misalnya dapat dari tambahan intensif dari Presiden, sampai saat ini saya belum dapat gitu. Cuman hanya istilahnya honor dari bos gitu. Nah, honor dari bos itu biasanya turunnya per 3 bulan sekali gitu. Honornya berarti dari bos per 3 bulan sekali. 3 bulan sekali gitu. Jadi untuk mencukupi keseharian gitu kan. Jadi ya udah saya berdua suami gimana ya biar supaya nih dapur kita istilahnya ngebul lah gitu. Apa dari ya udah deh kita tukang jadi cuci tukang gitu. cuci dulu pertama gitu kata saya. Nah, terus pakai gosokan manual biasa tuh pertamanya. Nah, terus alhamdulillah ditabung kita belilah yang uap gitu. Jadi pelan-pelan dari situ. Pelan-pelan dari situ, tapi tetap kita ngambilin dari rumah ke rumah gitu. Bahkan ngambilinnya nggak deket gitu. Mungkin kalau misalnya di kosan samping-sampingnya. Samping ya. Kadang beda kampung. Gitu. Beda kampung, kalau di sana emang jauh Mbak? Jauh, lumayan ya? jauh. Jadi kalau Pak Amdani ini ya Mbak, ini kan banyak ceritanya ya. Aku kulik-kulik dulu ya. Silakan. Iya kan? Saya dengerin. Iya. Pulang nih kan Mbak Intan tuh ngajar kelas 1, kelas 2. Iya. Itu kan masih bocah banget tuh ya ibaratnya ya. Terus habis itu berarti kesehariannya tuh gimana tuh? Pagi dari jam berapa tuh? Bisa diceritain nggak? Awalnya dari 6:30, pulang jam 3, masuk pertama kelas 1 dulu. Setelah itu jam 10 bergantian langsung istirahat 10 menit dulu untuk gurunya, karena kalau langsung gurunya kasih nafas dulu buat minum gitu Tepar ya tetep ya. langsung lanjut ke kelas 2 sampai setengah 1. Nah, terus kan setelah itu kan kita istirahat Mas ya. Istirahat, terus menyiapkan materi ajar juga untuk besok. Menyiapkan materi ajar untuk besok. Pulang jam 3, biasa istirahat dulu, istirahat 1 jam, sholat gitu, atau kalau mau makan gitu kan. Terus setelah itu baru ambil cucian gitu, ambil laundryan. Tapi saya juga maksudnya bersyukur ya, tinggal walaupun di pinggiran kota gitu kan, masih banyak orang-orang yang membutuhkan jasa saya. Gimana kalau honorer kayak di daerah yang lebih jauh dari Jakarta di pelosok, terus yang mungkin sampingannya tidak ada, hanya mengandalkan dari honor atau dari gaji bos. Itu saya juga nggak bisa bayangin gimana susahnya, gimana kesulitannya. Saya segini aja udah alhamdulillah banget, bersyukur gitu. Sampai jam berapa itu? Biasanya sih sampai jam 9 paling malam, setengah 10. Sampai jam 9 ya, setengah 10 malam itu. Itu. Jadi Mas, mestinya kan ketika satu orang ini ngajar sampai 2 kelas, artinya kekurangan guru kan? Iya. Saya ya Pak, dulu guru saya SD aja kelas 1 sama kelas 2 beda. Iya, maksudnya artinya bener-bener kurang kan kebutuhan guru itu kan. Iya, ini aja sampel bahwasanya ternyata gitu, guru masih ada yang mengajar sampai 2 kelas. Padahal kalau guru itu sendiri kan penghitungan kerjanya jam pelajaran. Ketika mereka cukup 24 jam pelajaran, clear, selesai. Tapi ini kan dia harus ngajar lagi satu rombongan, belajar lagi atau satu kelas lagi. Artinya di situ saya ambil kesimpulan, guru masih Indonesia masih kekurangan guru khususnya di Kabupaten Bekasi. Iya. Padahal berarti kalau pegang 2 kelas itu berarti 1 minggu ngajar berapa jam? Gajinya nggak double loh Mas. Gaji nggak double gajinya ya? Enggak, tetap. Oh, tetap dapat cuma honornya 1 aja. Nah, itu bisa ngajar berapa jam tuh Mbak? Hitungannya tuh. Ya, hitung aja dari 7:30 sampai 12:30 baru kelar. Ini jam pelajarannya. Jam pelajaran total ini ya.
Ya kalau misalkan rata-rata jam pelajaran kelas 1 itu kan kurikulum yang sekarang itu antara semua 28 di luar guru mata pelajaran. Anggap 24 lah 24. idealnya. Berarti kan 48. Sudah melampaui jam wajib mengajarnya. Gajinya 1. Gajinya 1. Sertifikasi belum dapat. Belum. Udah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Makanya jadi tukang cuci. Mau dirumahkan lagi. Mau dirumahkan lagi. Coba gimana kalau kayak gitu? Makanya PGRI terus mengawal dan gerak terus. bergerak kemana-mana. Utamanya ya dipimpin di pengurus besar. Nah kemarin itu Pak Hamdani kan sempat mengusulkan di balik itu apa sih Pak, pembentukan Badan Guru Nasional. Guru Nasional. Itu dalam konsepnya PGRI itu emang mau gimana sih Badan Guru Nasional nih? Sebetulnya kalau saya ya berpikirnya, saya balikin ke Mas dulu dah. Mas, BGN itu apa? Badan Gizi Nasional. Badan. Cuma kita maunya Badan Guru Nasional. Kenapa? Hampir kelepasan ya tadi ya. Ayo. Badan Guru Nasional biar pengaturannya ini satu pintu, Mas. Karena sekarang begini, seperti yang dikatakan oleh teman saya ketika di Badan Legislasi itu DPR RI, ini guru ini banyak gitu labirinnya gitu. Oh iya ya Pak, kebanyakan. Contoh gini, tata kelola guru itu oleh pemerintah daerah. Ya. PAUD, ya. SD, SMP oleh pemerintah kabupaten kota. SMA dan SMK oleh provinsi. Itu tata kelolanya. Yang mengatur kepegawaiannya oleh BKN. Oh, iya. Badan Kepegawaian Nasional. Ya. Kemudian yang merekrut guru, karena kita masuk sebagai ASN itu rata-rata ASN itu Menpan RB. Ya. Terus kebijakan dan pola dan sebagainya oleh Kementerian Pendidikan. Yang sekarang udah dipisah Pecah-pecah dua itu kan menjadi ya. 2 bahkan 3 dengan kebudayaan. Nah, terus kemudian baju saja nih baju pegawai negeri atau guru diatur oleh peraturan Menteri Dalam Negeri. Coba kalau begitu banyaknya aturan-aturan, kalau teman saya bilang itu labirin, Pak Sumardian saya bilang labirin. Nah ini kalau misalkan itu terus-terusan kita bingung. Mendingan dikelola oleh satu badan yang langsung di bawah presiden, yaitu Badan Guru Nasional. Oke. Kalau misalkan waktu kemarin saja mungkin ya ini sedikit saja sebagai pegangan kami gitu, bahwasanya ketika berjuang seperti itu, ketika misalnya gitu kemarin Polri itu kan mau di bawah kementerian, pernyataan beliau Pak Kapolri mending jadi petani katanya, atau diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Ini juga sama. Ini guru juga. Ini Pak Hamdani ini gitu. guru keren loh ini, melek politik loh ini, ngeri loh ini. Jadi badan Guru Nasional ini harus kita perjuangkan. Karena kami ingin sampai titik darah penghabisan. Titik darah penghabisan kalau ngikutin Pak Kapolri gitu. Jadi yang punya semangat gitu bukan dari Polri saja. Guru juga punya semangat di bawah kawalan dari PGRI yang tentunya ketua PB PGRI-nya Bu Unifa udah pastilah terus mengawal yang seperti ini gitu. Kita bisa kok pernyataan itu kita bilang sampai darah penghabisan perjuangkan. Kita perjuangkan biar terbentuk Badan Guru Nasional. Ini tujuannya biar tata kelola dari guru ini bisa terstruktur gitu. Ya, satu pintu aja. Satu pintu gitu aja. Jangan dibagi-bagi. Pakaian saja kita ngikutin aturan dari Permendagri. Ya. Gitu kan? Nanti yang lain kementerian apa lagi? Ngikutin lagi. Makanya guru ini terlalu banyak ngikutin regulasi dan jarang yang memperhatikan kesejahteraannya. Akhirnya seperti ini. Ketika ngomong keuangan, mungkin masalah kesehatan harinya ke peraturan Menteri Keuangan mungkin gitu kan, karena penggajiannya melalui APBN mungkin gitu ya. Tapi kan kalau saya ini
pegawai negeri sipil daerah yang Iya. tentunya mungkin digaji berdasarkan APBD daerah gitu. Nah ini makanya kita bersemangat gitu. Kalau tidak dibuatkan badan guru nasional, ini akan terus-terusan tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena guru ini diatur dengan berbagai macam regulasi, tidak fokus gitu. Kita pengennya fokus diatur oleh sebuah badan yang langsung di bawah presiden. Wah, kalau itu bisa Sama kayak BNN kan Bang Ya, ya? ya, sampai BNN ya. Ya kayak gitu di bawah langsung presiden. Akan lebih efektif ya, Pak. Oh ini keren kalau misalkan aja Pak Prabowo berarti Pak ini keren ini ya. Prabowo bikin gebrakan gitu bahwasanya yo saya setujui adanya badan guru nasional gitu. itu. Sama dengan semangatnya beliau untuk yang badan gizi Iya, nasional. nasional. Pahlawan tanpa tanda jasa lo guru ini kan. Nggak mau Nggak mau ya? kayak bilang tadi Ya. guru pahlawan Oh, iya, guru, iya. teodisi Harus- harus sejahtera. Harus sejahtera, harus ada jasanya, nggak Ya, bisa tanpa betul. tanda jasa terus ya kan. Jangan tanpa tanda jasa Iya. terus akhirnya ya Kayak kagak ada yang gini. merhatiin. Padahal kita udah merdeka berapa? 80 tahun ya? 80 tahun. 80 ya? Seusia PGRI loh, Mas. Oh iya ya. PGRI kan 80 tahun. 80 juga. tahun ya? Iya. Tapi sekarang masih susah juga nih PGR ini berjuang terus ini ya. Biar kita ingin guru Indonesia itu sejahtera dan bermartabat. Sejahtera bermartabat. Ya. Makanya itu ini, sahabat Mas Dodo ini juga ya, kalau ini dulu nih kameramen ini kan mukanya bandel-bandel nih Pak ya. Padahal guru-gurunya kan susah ya hidupnya, masih ketemu murid bandel kan kadang aduh. Iya. Nelongso juga ya. Siap. Mbak Intan, kalau sekarang kan berarti laundryan udah jalan, walaupun tukang gosok tadi bukan laundryan yang gede-gede, tukang Cuma cuci ya. bayangannya Ya, wah wah gitu. gitu. Kenapa nggak resign aja jadi guru susah-susah gitu? Mending jadi tukang gosok, kayaknya lebih lebih menjanjikan. Ayo bisa jadi loh Pak. Saking sedihnya honornya misalnya kan bisa jadi, iya kan? Kuliahnya dong sayang. Iya. Oh kuliahnya sayang ya. S1 ya. Tapi kan sekarang orang kerja nggak sesuai kuliahnya banyak Pak. Banyak, cuma Iya. kan tadi udah bilang Susah ya? cita-cita. Cita-cita ya. Terus jadi kayak panggilan hati juga mau ninggalinnya. Oh iya. Emang kenapa nggak mikir aja kalau udahlah fokus di bisnis laundry aja, siapa tahu jadi gede gitu. Kenapa nggak mikirnya gitu? Kan pertama karena cita-cita ya. Oke. Dari cita-cita jadi kayak pas dijalanin kayak udah panggilan hati nih. Jadi kayak mau ngelepasnya pun berat dong Mas. Ya. Jadi kalau misalnya ada pikiran kenapa enggak, jadi tidak terpikir kan di dalam benak saya juga apa kok misalnya mungkin ya misal gaji saya segini-gini aja saya keluar aja, tapi itu nggak ada di pikiran saya Itu keluar nggak aja nggak kepikiran ada, gitu. nggak pikiran. Cuma saya begini gini mungkin nanti walaupun gaji saya mungkin sekarang kecil gitu kan ya, istilahnya mungkin nanti ada dari anak-anak yang saya ajarkan udah besarnya jadi apa mungkin nanti ingat saya gitu. Ya Allah Bu Intan, terima kasih, mungkin pikiran saya gitu kan juga salah satu jadi ladang pahala saya juga ya kan gitu. Ya makanya tidak ada kepikiran untuk kayak resign lah, berhenti lah kayak gitu. Jadi pengennya tetap Iya tetap. ya apapun susahnya. Dan saya yakin banyak guru yang modelnya kayak gini ya, panggilan ya. Banyak ya. Yang di bawah dia banyak. Iya. Mungkin yang Iya, di bawah saya susahnya mungkin di bawah lebih dia banyak. susahnya di bawah saya mungkin lebih Di Kabupaten banyak. Bekasi aja kayaknya masih lebih Iya, banyak lagi. kayak Ya? banyak apalagi yang kayak di Kabupaten Bekasi yang daerah misalnya pedalaman misalnya pelosok gitu kayak Cabang Bungin ya Pak, Muara Gembong, ya kan? Mungkin dia udah jadi guru honorer, mungkin kerjaan sampingan yang nggak ada juga Pak, mungkin itu lebih memprihatinkan dari saya. Makanya saya bilang yang tadi awal, alhamdulillah saya udah maksudnya bersyukur walaupun gajinya menurut saya mah alhamdulillah gitu, semua pemberian rezeki mah kata saya alhamdulillah gitu. Makanya Walaupun ya UMR aja enggak kan? jauh Jauh ya? jauh Jauh ya? di bawah UMR gitu. Oke. Per 3 bulan lagi. Per 3 bulan, tapi ya alhamdulillah saya syukuri lah Pak. Syukuri aja ya. Gila gini. Dah ini Pak,
aku tuh mau tanya apa sih? Bingung, saya speechless saya jujur. Apa namanya? Oh, ke Pak Hamdani aja. Pak Hamdani, sekarang kondisi guru honorer di Bekasi itu tadi disebut 265 yang terancam ya. yang terancam. Berarti jumlahnya sebenarnya Kan yang lebih banyak lagi. 565 itu yang outsourcing itu kan bukan ASN Mas. Yang outsourcing. Iya. Oke. 565 mereka itu kan bukan guru tapi bukan berasal guru, dari tenaga kependidikan. Oke. Jadi gini, ketika menyebut itu PGRI itu perjuangannya pasti guru dan tenaga kependidikan. Oke. Nah, untuk yang tenaga kependidikan sampai saat ini ya, Ya. masih bisa kita cari jalan keluarnya Lewat lewat outsourcing Oke. gitu. Kalau guru yang 265 ini, nah ini yang Susah. saya sebut guru terus ya Mas. Ya. Sebab kenapa? Mungkin ada honorer lainnya di SKPD yang lainnya. Nah, kalau yang seperti itu mungkin menjadi bukan ranah kita dibahas itu. Tapi kami PGRI ini, Persatuan Guru Republik Indonesia ini memperjuangkan dan mengusahakan jangan sampai ada dirumahkan. Apalagi misalkan bahasanya kan di cleansing ya. Dihapus gitu. Dihapus ya Iya. udah selesai itu berarti. Betul. Kalau ini kan jadi tukang Gosok, cuci. bisa jangan di cleansing gitu, jangan dibersihin. Jangan dibersihin. Ya. Nah, Konotasinya oh iya, seperti itu. aku udah ingat pertanyaan ke Mbak Itan. Mbak Itan, nggak pernah kepikiran sedikit pun bahkan untuk resign walaupun sesusah itu situasinya. Tapi kalau akhirnya ternyata dirumahkan, Dalam doa sih mudah-mudahan gak terjadi. Itu sih. Mudah-mudahan gak Kalau terjadi. pertanyaan kayak gitu ke kita dong. Iya, PGRI itu mah- maju. PGRI maju ya, Gitu. Pasti nanti nanti ke PGRI. PGRI yang maju. Mudah-mudahan tidak ada. sedih maksudnya- lagi saya ya. Mudah-mudahan tidak ada maksudnya istilah dirumahkan. Oke. Karena kan pasti setiap guru ada perjuangannya masing-masing. Mungkin ada yang lebih lama dari saya. Terus honornya mungkin ada yang di bawah saya. Terus emang dia sudah memperjuangkan tekad dia untuk menjadi guru ya kan Mas ya. Terus tiba-tiba dirumahkan. Ngebayangin sedihnya pun tak terbayang gitu menurut saya ya. Saya aja yang istilahnya 3 tahun, aduh sedih banget kok ada kata-kata mau dirumahkan gitu. Gimana yang honor yang lain gitu yang lebih dari saya. Kayak gitu gimana sedihnya. Tapi apa sih Mbak asik yang ngajar kelas 1 sama kelas 2 yang masih bocil-bocil banget ini? Kadang-kadang ada orang tua yang jadi semacam memberikan ucapan terima kasih entah bentuknya beras kah apa kayak gitu-gitu juga nggak, atau bahkan ngurusin yang orang tuanya tuh sama sekali nggak ngurusin anaknya juga ada yang problematik. Cerita-cerita uniknya apa? Ya nggak ada kalau yang ngasih-ngasih kayak gitu Mas. Ngasih-ngasih gitu ya, Cuman takut. paling Masih takut ya? iya. Gratifikasi katanya. Jadi ngasih itu. Udah Paling honor ucapan aja terima kasih gitu. Iya. Udah honor. udah honor kecil terima gitu juga takut ya gratifikasi ya. Oke. Nggak berani. Saya biasanya pada ngucapin makasih, Iya, terima ngechat kasih gitu. Mm. Tapi susahnya apa? Asiknya apa ngajar kelas 1 kelas 2 itu? Asiknya ya karena ya jadi saya jadi kayak anak kecil juga Oke, ya kan. eh. Setiap hari kadang ada yang nangis ya kan. Kan anak kelas 1 benar-benar masih kayak usia dini ya. Kadang pipis aja, Bu Guru gitu kan. Bu Guru pengen pipis tapi nggak berani. Ada yang nggak bisa buka celana, ya kan. Ada yang nggak bisa nutup resleting lah. Kadang ya Muntah ya. ya ada yang muntah, bahkan joroknya ada yang Pup. BAB maksudnya di masih, kelas itu sampai sekarang masih. Oke. Mm-mm. Jadi harus Ekstra dalam pengajarannya, ekstra dalam pengawasannya, karena kan kadang anak satu sama lain namanya anak kecil ya, ada yang ribut karena kan kita satu kelas kan bukan 10-20 orang tapi 32 orang. Kan takutnya ada yang tidak terkontrol juga, ada yang bercanda terus nangis lah, gurunya nggak tahu, tapi apa-apa nanti yang disalahin mah guru gitu kan. Tapi sempat ada orang tua yang gitu juga nggak? Alhamdulillah sih nggak ada, cuman saya beri pengertian gitu, diberi pengertian aja gitu. Tapi orang tua alhamdulillah sejauh ini tidak ada gitu. Kalau Pak Hamdan guru kelas berapa tuh Pak? Saya kepala sekolah. Kepala sekolah SD. SD. Oh, yang ngurus udah seluruhnya ya. Seluruhnya. Jadi ini ya.
Udah lebih enak, senior tapi Iya. kan senior. Tapi kan biasanya setiap orang tua berbeda-beda ya, walaupun dalam satu sekolah ada yang vokal gitu kan. itu ya, Cuman alhamdulillahnya di saya enggak, mungkin nggak tahu di luaran sana Pasti yang banyak ya. beban mengajarnya seberat apa, belum ditambah mungkin beban dari orang tua yang suka Toxic gitu ya kan. Iya. Sedikit-sedikit menyalahkan guru gitu kan. Gitu kan sekarang pada gitu kan. Tapi pada protes-protes itu Pak, kalau kepala sekolah SD apalagi kan, parents itu sering Parenting. datang Pak guru, Pak Capsek itu sering gitu Pak. Ya, mereka kadang-kadang orang tua yang datang ke sekolah itu bahasanya melaporkan gitu ya ke kita itu, ya paling gitu mereka itu yang merasa tidak puas dengan cara mengajar gurunya gitu. Kan itu manusiawi Mas. Ya. Seperti Intan ya, dia ngajar 2 kelas. Terus kemudian tadi udah cerita bahwasanya dia jam 9 atau hampir jam 10 baru selesai pekerjaan sampingannya gitu. Besok pagi dia harus sudah menghadapi beragam tingkah laku. Ya kadang-kadang moodnya juga beda-beda. Nah mungkin yang seperti itulah yang mereka itu tidak menyadari gitu bahwasanya guru juga manusia. Ya, capek juga. Nah, kalau sekarang kalau misalkan saya kembalikan, kan dia sudah melaksanakan aktivitas itu hampir 3 tahun. Ya. Jadi menghadapi anak yang buang air, anak yang muntah, anak yang kencing, anak yang tidak bisa buka celana sendiri dan sebagainya. Itu kan sudah dia kerjakan hampir 3 tahun. Ya. Terus tiba-tiba aja gitu, dia harus berhenti. Nah sedangkan ini kalau misalkan kebijakan ini kan di Desember 2024, itu kan baru masuk semester 1. Lalu kalau gurunya diberhenti semester kedua mau nyari guru yang mana? Ya. Apalagi sebagai kepala sekolah pasti pusing Betul, juga. jadi enggak kebijakan ini lihatlah gitu. Di lapangannya Di kayak lapangannya gitu. Tidak semudah dia menginstruksikan. Gitu. Ini pun terkadang gini, Mas. Ketika ada perintah bahwasanya di Desember 2024 itu sudah tidak lagi ada honorer, tapi mereka tidak ada pernah yang mengeluarkan perintah turunannya itu. Bentuk surat edaran kek. Ayo nih orang ini suruh berhentiin gitu. Atau misalkan diinstruksikan ke kepala sekolah atau ke kepala satuan, ada surat edaran yang menyatakan bahwasanya mereka yang tidak terbawa itu bikin surat edaran semacam itu. Jadi nanti baik itu kepala dinas, kepala sekolah, terus kemudian gurunya sendiri ini tidak sendirian gitu ketika menghadapi masalah ini. Ini kan tidak berbentuk apapun. Bentuknya cuman kayak dari mulut ke mulut. Itu tapi yang justru malah bikin orang kepikiran. Betul, Gak gitu. jelas. Gak jelas gitu maksud kami itu dari PGRI yang kayak gitu yang akan kita tentang gitu. Yang kayak gitu yang kita akan perjuangkan karena dia tidak memanusiakan guru. Tidak menghargai martabat guru. Seperti yang tadi Bu Intan bilang gitu. Cerita. Yang kayak gitu kan nggak dihargai, Mas. Ya. Benar. Kalau sampai dirumahkan gitu. Iya benar, udah 3 tahun ini tiba-tiba dirumahkan. Iya. 3 tahun 2026 loh Mas. 2026 ini. Berarti ini jalan tahun keempat kan sebenarnya kan. 2027 nanti 4 tahun kan? Iya 2027 mah 4 tahun. 4 tahun ya kan. Oke, ini terakhir Mbak buat Mbak Intan nih. Ini kan biasanya Pak Prabowo itu kan nonton podcast biasa. Kan Pak Prabowo sendiri yang bilang podcast itu. Ini kalau misalnya mau nyampein apa ke Pak Prabowo? Buat pemerintah gitu ya. Pak Prabowo aja nggak apa-apa. Buat Pak Presiden. Yes, gitu. ya. Dulu ini Pak Presiden. Konsen lah Pak ke guru gitu, khususnya guru honorer. Jangan sampai ada yang dirumahkan. Terus yang Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 dalam pengendaliannya mudah-mudahan ada pengecualian untuk guru gitu, agar sekolah tidak sekolah tidak dapat
kayak istilah sanksi tuh apa? Agar sekolah tuh bisa merekrut Ya. guru-guru non ASN gitu Pak. Lihatlah kami gitu nih. Bukan hanya saya tapi ada ribuan guru di seluruh Indonesia yang sedang berjuang. Ya. Iya, Untuk statusnya gitu. ya, Untuk statusnya, kehidupannya. untuk kehidupannya. Siap. Gitu. Ya. Itu kalau Pak Amdani Ke Pak atau Pak juga. Presiden itu mau ngomong Iya, apa? akan kita sampaikan hal yang sama. Wis. Utamanya Masa gini-gini berani? utamanya Oke, ya. Gitu. Siap. bentuk Badan Guru Nasional Siap. di bawah langsung Presiden. Yes. Saya yakin kalau misalnya saja Badan Guru Nasional ini dibentuk, selesai penyelesaian guru, Ya. serahkan ke PGRI. Oke. Gitu. Siap. Oke, gitu. Terima kasih Pak Amdani, Mbak Intan. Semoga sukses perjuangannya, kita kawal, kita bantulah. Semoga Pak Presiden juga melihat tayangan ini sehingga nanti bisa langsung dibantu untuk kebijakan-kebijakannya. Semoga guru-guru di Indonesia yang sedang berjuang tetap mendapatkan rezeki dan apa ya, hasil-hasil perjuangannya bisa memberikan kesejahteraan lah, kita harapkan gitu. Amin. Siap. Gitu. Terima kasih sahabat Tumas.com, semoga bisa memetik pelajaran dari obrolan kami pada sore hari ini. Saya Tatang Gurito mengucapkan terima kasih. Bertemu lagi di Ngegas dan Nampol selanjutnya. Bye bye.